konflik Mataram Kartasura hingga Surakarta Hadiningrat bagian ke-7. Di desa Papringan, Pangeran Mangkunegara diserang kumpeni. Tuan Mayor Hohendoff ketika mendengar Surajaya lolos sangat kaget dalam hati, heran tak tergambarkan, hanya bisa termangu, terpaku seperti baru siuman dari pingsan, segera membubarkan pasukan-pasukan yang mengepung Waluyo. Mayor berkata kepada para tumenggung, Surajaya ini apakah keturunan hantu, cucu Gandarwa Sembulian, bukan manusia, karena sangat-sangat licik. Dikepung 2000 orang bisa lolos dengan enak. Yang mengepung semua bingung seperti mabuk kecubung. Seperti apa rupa mukanya, aku sangat ingin melihat. Ingin rasanya mencungkil matanya. Para bupati tertawa mendengar celoteh Mayor. Sepanjang perjalanan, kembali yang dibicarakan tak lain hanyalah kelicinan Surajaya, kok seperti hantu sebangsa mata-mata. Tak lama perjalanannya, Tuan Mayor dan para bupati sudah sampai di barisan Bureng. Adipati Ponorogo mengabarkan, Pangeran baru saja lewat ke barat, belum jauh. Prajurit Sanbisaya baru saja datang mengabarkan, sedang berhenti di desa Papringan 3 kali perjalanan dari sini. Mayor mengundang pasukan, semua sudah siap berperang. Adipati Ponorogo sudah setuju membawa prajurit berkuda 2000 lebih. Segera berangkat tergesa-gesa, sangat-sangat bernafsu kedua Mayor. Segenap para tumenggung memacu kudanya. Menjelang matahari terbenam sampai di desa Papringan, Pangeran Mangkunegara tidak mengira kalau musuh kompeni mendatangi. Karena waktu sudah malam, maka pasukannya banyak yang melancong, ada juga yang mengambil rumput. Pangeran sendiri baru datang dari hutan sendirian. Hohendoff maju ke depan, hanya 7 pengiringnya mendahului barisan. Waspada penglihatannya melihat pangeran sedang berjalan darat segera ditembak. Kaget dan sangat gugup pangeran karena belum menyandang senjata, kerepotan langsung mundur. Tak lama genderang ditabuh berisi sorak-sorai pasukan mancanegara. Kompeni menembaki bersamaan. Pasukan mancanegara mengapit dari barat, desa dikepung. Pasukan Pangeran Mangkunegara menahan secara sporadis. Banyak yang kemudian bersembunyi, yang melawan malah terkulai lemas. Pasukan pangeran hancur tercerai-berai, saling menyebar. Yang terdesak lari salang tunjang. Menabrak apapun, tak melihat jurang dalam pun dipakai bersembunyi. Para wanita berebut tempat, bingung dalam hati, salah arah, saling terpisah. Pikirannya hanya menyelamatkan hidup, saling menjerit anak-anak kecil menyedihkan. Pangeran akan melawan, dicegah pembantunya, dipaksa untuk menghindar saja. Menuruti saran pembantunya segera menghindari, meski berlari masih saja dikejar, ditembaki dari belakang. Musuh menghilang bersamaan dengan datangnya malam. Dari kehendak Tuhan yang Maha Suci yang memberi pertolongan kepada daerah Mataram. Datang huru-hara, angin ribut campur hujan rintik-rintik. Gunung seperti goyah kena angin besar, gelap gulita tak tampak apapun. Menjadi repot yang mengejar, semua kembali. Banyak yang mereka larikan, ada 150 kuda. Senjata tombak sangat banyak mereka temukan. Sudah berkemah mereka di desa Papringan. Semua membagi hasil jarahan, sangat bersukacita menang perang. Kalau tidak ada angin ribut dan datangnya malam, pangeran pasti tertangkap. Walaupun masuk ke hutan akan diobrak-abrik. Karena hujan dan angin di malam hari itu sudah banyak kehancuran di pihak musuh.
takkan bangkit seperti semula dalam 3 tahun. Sudah hancur sirna yang menjadi pengganggu ketenangan. Sekarang yang diceritakan pangeran yang kalah perang melarikan diri diikuti oleh pembantu 1 orang saja. Menyusup naik turun jurang yang sepi tak terhitung mara bahaya. Di tengah hutan segera bertemu Tumenggung Kudanawarsa dan salah seorang anak lelakinya, serta seorang istri pangeran bernama Mas Ajeng Mata. Yang menggendong anak baru disapih Raden Ajeng Sombro. Keduanya menyedihkan keadaannya, kedinginan di tengah hutan. Kesulitan mereka berjalan, 4 orang lelaki, seorang bocah dan istri pangeran. Di malam hari gelap dan hujan, jalanan licin karena hujannya tanggung. Terus mereka melaju tanpa makan dan tidur. Kemudian mereka bertemu dengan nenek pangeran Raden Ayusanawati dan kedua pembantunya. Sangat menyedihkan keadaannya. Berjalan sambil sembunyi di jurang-jurang, belusukan ke tengah hutan karena takut terlihat orang. Sambil berjalan juga bersembunyi, si anak kecil selalu menangis karena perut belum tersentuh nasi. Hanya diberi pisang hutan yang bernama Beciji Kluthuk Sewu menjadi pelipur tangis anak kecil. Adapun yang orang dewasa yang dimakan hanya bonggol umbi-umbian, sangat menyedihkan keadaan mereka. Pangeran pun tidak makan. Di lain hari dapat bertemu dengan para pasukan lain yang berjalan atau naik kuda. Akhirnya dapat berkumpul 60 orang. Tumenggung Kudanawarsa berkata pelan, "Tanggung perjalanan ini agar tidak terlacak musuh. Lebih baik menghindar sebelum ketahuan." Pasukan yang memakai kuda berangkat dahulu. Tumenggung Surajaya bergabung dengan pasukan berkuda sebagai pimpinan. Paduka berjalan darat saja, membuang badan. Barangkali ada pertolongan dari ayah Paduka, Pangeran Mangkubumi. Sudah sepakat mereka berpisah, yang berjalan darat dan yang naik kuda. Di desa Pagiringan mereka berpisah, yang berjalan darat 20 jumlahnya dipisah lagi, tinggal 7 yang memisahkan diri. 13 orang menyusup ke desa, yang 5 orang mengikuti pangeran dan patih Kudanawarsa. 7 orang lelaki dan 3 perempuan termasuk seorang bocah. Segera melaju perjalanan pangeran ke arah tenggara jalannya, menerobos hutan lebat tak melalui jalan yang sudah ada, naik pedusunan di jurang berhutan lebat. Sangat menderita berkesusahan jalannya, tak boleh terlihat orang. Menghindar bersembunyi menyusup-nyusup, kalau beristirahat sambil memijit kaki. Yang sangat lelah seakan lumpuh, sangat besar penyesalan diri, sangat-sangat terpukul hati mereka. Duri batu tajam tak diperhitungkan. Perjalanannya jungkir balik, naik menurun curam. Hanya luasnya hutan yang terlihat dan semua yang terdengar membangkitkan kesedihan. Harus selalu waspada setiap saat. Sangat-sangat sedih hatinya. Sang nenek karena sudah sangat lanjut usia, Raden Ayusanawati selalu mengeluhi perjalanan. Beliau adalah nenek dari istri Sultan Blitar asal desa Ngendo. Tak diceritakan lamanya di perjalanan. Mereka sampai di Lincip, di Gunung Pideksa. Sultan Dandun Martengsari bermarkas di situ. Pangeran Mangkunegara bertemu dengan sang paman Sultan Dandun, tetapi tidak tercapai kesepakatan. Mereka hanya menginap 1 malam di situ, kemudian berpamitan akan melanjutkan perjalanan ke utara. Menuju sang paman yang wataknya kukuh, Kangjeng Pangeran Mangkubumi, dan lagi tak banyak cakap, walau ada banyak yang harus dipikirkan. Yang penting segera bertindak.
Beda dengan perkataan Sultan Dandun Martengsari, penjelasannya sangat rinci, terlihat sangat sempurna, menyelesaikan semua masalah, tapi akhirnya tak kesampaian. Perjalanannya ke timur laut, lurus menuju gunung. Pangeran Mangkunegara sudah meninggalkan Semboyan. Kaduang sudah dilewati, lalu lurus ke utara. Sesampainya di desa Anggabayan, letaknya sebelah utara Kaduang. Karena lamanya perjalanan, ada yang mengenali, kemudian melapor kalau pangeran sedang menyamar. Tuan Mayor dan Patih sudah sepakat segera memerintahkan merata ke seluruh bekal di pedesaan. Kalau ada orang lewat yang tidak dikenal, berjalan ke utara disuruh untuk menangkap. Itulah Pangeran Mangkunegara yang menyamar, sedang terjepit hendak mengungsi, ikut sang paman Pangeran Mangkubumi. Perintah mayor kepada siapapun yang berani menangkap akan diberi hadiah menjadi mantri dan uang 500 real. Maka orang pedesaan sudah berjaga-jaga. Ketika melihat ada 7 orang lewat tapi pakaiannya bagus, sudah dikira kalau itu Pangeran Mangkunegara. Orang-orang desa semua memukul tanda-tanda kentongan titir bergemuruh. Pangeran belum sampai mengira ada urusan lain. Orang-orang pedesaan makin bertambah memukul kentongan, semakin seru seperti lampor. Mereka berteriak-teriak, "Ayo, ayo, itu Pangeran Mangkunegara. Kita akan terima 500 real kalau bisa menangkap orang itu yang berjalan ke utara." Ketika mendengar, berhenti Pangeran Mangkunegara sudah bertekad mengadu nyawa, segera mengisi senapan. Orang desa semakin keras berteriak. Semakin banyak yang datang dari desa, seperti laron mereka beriringan, menyandang pedang, kampak, lembing, pentungan, geranggang, dan linggis. Ada juga yang membawa bronjong. Ada tombak, gancu, kait, tongkat, tali. Seorang paneket yang memimpin membawa panglawe mengarahkan di depan, berseru, "Ayo yang benar, kepunglah, jangan sampai lolos." Pembantu pangeran saling tengok-tengok, pandangannya gelap sudah seperti sekarat angannya, karena sudah dikepung orang sebumi tumbak runcing peralatannya. Ketika dekat, mereka memaksa menubruk. Pangeran segera menembak. Orang desa bubar, tak berani mendekat, hanya berani mengepung dari jauh. Sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Tinggi, kalau darah Mataram yang belum tiba masa baginya tidak boleh dianggap remeh oleh sesama manusia. Segera datang huru-hara angin ribut, prahara angin memutar-mutar, gunung goyah turun mendung, bergetar halilintar menyambar, segenap orang desa bergidik gemetaran. Semua kembali masuk ke pedesaan, orang-orang desa yang mengejar. Pangeran Mangkunegara berjalan di bawah hujan angin, yang mengepung terlena, yang dikepung sudah berjalan jauh. Sesampai di Matesi di desa Daruju, sang istri dan sang nenek dititipkan di rumah orang desa. Pangeran bersembunyi di gunung di tempat ajar sama Katon. Sangat-sangat gelap pikirannya, ketir-ketir sudah hatinya, bertambah-tambah tertimpa derita. Sesampai di padepokan, pendetanya semua keluar menyambut. Pangeran Mangkunegara istirahat menenangkan badan di padepokan sama Katon, sangat menderita berkesusahan, terlunta-lunta, menahan malu berkepanjangan, ditambah terkena berbagai celaan. Menjadi tak putus bersamadi, meminta anugerah dari Tuhan, mengurangi makan dan tidur. Sampai di sini ceritanya. Bersamaan dengan itu yang berada di barisan Bureng, kedua Tuan Mayor sudah lega hatinya karena musuh sudah sirna.
walau tak sampai mati sudah bisa dikatakan hilang. Kalaupun hidup laksana mati, takkan mampu membangkitkan pasukan lagi, hanya akan bersembunyi saja bersama anak istri, berkumpul dengan semua orang desa. Hanya tersisa satu pangeran yang bernama Mangkudiningrat, adik Pangeran Pamod. Setiap kali berbaris tak pernah jauh dari barisan kakaknya. Sampai hari ini Tuan Mayor belum melihatnya ikut berperang. Beritanya sudah jelas ketika Pringgalaya menghancurkan desa Gubuk Angin. Pangeran lari bersembunyi, pasukannya bubar tercerai-berai. Bersembunyi di hutan saja, takut bertemu manusia. Mayor mengeluarkan perintah menempatkan pasukan yang akan ditinggal untuk berjaga. Semua mantri yang dipasang disuruh berbaris masing-masing kelompok. Barisan Panambangan dipindah ke taman. Sejumlah 40 dragonder dipimpin Alpereswati. Atas kehendak kedua mayor, Alpereswati diangkat pada kedudukan letnan. Adapun Senopati Jawa yang mengarahkan mantri yang dipasang, Tumenggung Jawikrama dan Demang Surakartika. Yang berbaris di Kali Kuning, komandan Belanda namanya Alpereskeper juga sudah diangkat letnan. Pasukan yang dipilih hanya dragonder 40. Adapun Senopati Jawa, Raden Tumenggung Rajaniti yang mengarahkan mantri yang dipasang dan Kaliwon Angabe Cakrajaya bercampur segenap bawahan. Dari semua barisan tadi, hanya di selatan yang terdapat serdadu Belanda. Di Kamalon yang berbaris senopatinya hanya satu yang berpangkat bupati, Raden Tumenggung Naladirja, disertai Ngabe Jasamodra, lurah mantri pemburu dan para mantri yang dipasang. Adapun yang menjaga Mataram, Tumenggung Jayawinata dan Wangsayuda pengiringnya, berbaris di dalam benteng Yogya. Semua bumi Mataram yang 28.000 cacah diarahkan dari Yogya. Yang di timur dibicarakan lagi, para mantri yang dipasang di timur nguter ke arah utara, berjejer baris pimpinan senopati perang. Di barat Matesih dipimpin Tumenggung Yudanagara dari Banyumas dan Ngabe Mandaraka sebagai pendamping. Sudah merata semua desa. Adapun di tanah Kaduang, Adipati Ponorogo yang menjaga kerepotan dan merangkap memantau semboyan. Sesudah selesai mereka berunding, Mayor membubarkan pasukan. Bersahutan suaranya orang-orang Adipati Ponorogo, sudah boleh kembali. Habis tak ada yang tertinggal yang berbaris di Pureng. Kedua mayor kepala jalannya memeriksa semua barisan, lalu terus ke Mataram. Bertemu Jawinata, meninggalkan pesan-pesan sampai 3 hari mereka di Mataram. Lalu berangkat kembali ke timur lagi. Kedua Tuan Mayor Tenangkus dan Hohendoff sudah kuat hatinya melihat segenap barisan dan sudah jelas berita menghilangnya para pangeran. Berhenti di barisan Kali Kuning, Tuan Mayor keduanya di Pondok Letnan Sakeber. Sampai malam berbincang, Raja Niti dipanggil. Sambil menyerahkan 100 real, Hohendoff berbisik menyuruh mencari 2 kepala dari orang yang masih muda dan tampan wajahnya, serta yang rata giginya. Raja Niti bertanya, "Untuk apa Tuan?" Menjawab Mayor Hohendoff, "Sudah, diamlah saja." Raden Tumenggung Rajaniti sudah menduga kalau ada sesuatu yang dirahasiakan. Sambil tersenyum berkata, "Tuan, ini kurang. 100 real hanya mendapat kepala gembel saja." Mayor tertawa sambil melempar tambahan 100 real. Rajaniti segera keluar. Sesampainya di luar berbisik kepada patihnya,
Ketika itu ada orang magang dari daerah sewaan, wajahnya tampan, dibunuh dan dipenggal kepalanya. Mencari lagi satunya, Pati sudah melihat anak janda Bayat, seperti keturunan bangsawan dari Tembayat, masih muda dan tampan, dibunuh langsung dipenggal. Pondokannya di luar tak ada yang melihat. Kedua mayat dikubur di Kaliwanglu, jauh dari tempat barisan. Segera dibawa masuk ke pondok pada jam 11:30. Ketika melihat Tuan Hohendo pada kedua kepala yang tampan itu, sangat suka hatinya. Kemudian dicampur kapur barus, lalu dirapikan agar patut. Diberi wadah 2 tong kecil, kemudian diberi tulisan. Yang satu Pangeran Pamot digerebek di Katangan, adapun satunya diberi tulisan Mangkunegara, dikalahkan dalam perang di Papringan. Pangeran Pamot ketika berhasil digerebek di Katongan oleh Mayor Hohendoff sendiri, sedang Pangeran Mangkunegara dikalahkan pada perang siang di Papringan. Hohendoff dan Tenangkus yang maju dalam perang. Di malam itu Sakepir menunjuk seorang sersan untuk mengantar disertai 12 Dragonder dan 4 mantri dan bawahannya dengan 30 kuda, membawa tong tersebut berangkat ke Semarang dengan disertai suratnya. Sesampainya di Semarang diteruskan saja ke Batavia kepada Gubernur Jenderal. Surat sudah dipahami dan sangat suka hati Kangjeng Tuan Gubernur Jenderal. Ketika itu bersamaan Mas Rangga Tisnawijaya mengadukan perkara yang menimpa dirinya. Dia mengirim surat kepada Jenderal, menyebut kalau tidak terima, Jenderal membawa surat aduan itu kepada Dewan Hindia. Surat sudah dibaca oleh Dewan Hindia. Yang tertulis dalam surat memberitahu kejadian ketika Pangeran Mangkubumi dan pasukannya menaklukkan negeri Demak. Mas Rangga memberitahu kalau telah menyurati Tuan Komandir agar datang ke negeri Demak. Pangeran berpindah belum jauh. Komandir datang berkuda dengan marah, kurang cermat memeriksa, menuduh Mas Rangga berbohong. Mas Rangga dipukul. Lalu Tuan Komandir segera kembali ke negeri Semarang. Padahal yang terjadi, Pangeran Mangkubumi hanya berpindah tempat ke Desa Godong. Orang kompeni yang disisakan di Demak diserang sampai habis. Sudah disadari oleh Dewan Hindia semuanya laporan dari Mas Rangga tersebut. Hasil dari rapat para anggota Dewan Hindia menganggap benar laporan Mas Rangga Tisnawijaya. Komandir bertindak gegabah, yang demikian tidak pantas menjadi perwakilan negara. Di Pulau Jawa di zaman Mataram belum ada berita seorang punggawa kena pukul oleh punggawa lain. Yang demikian membuang kewibawaan negara. Seorang pembesar memberi perintah dengan cara sesat, membuat sial dalam perang, mustahil kalau bangkit unggul. Hasil rapat Dewan Hindia memutuskan Komandir di Semarang Tuan Jan Herman Teling harus dicopot dari jabatannya. Adapun yang dirasa pantas sebagai ganti adalah Mayor Hohendoff. Karena sudah banyak jasanya kepada kompeni di Hindia Belanda serta kepada Keraton Jawa, sang raja pun sangat suka kepadanya dan juga para orang-orang Jawa. Gubernur Jenderal di Batavia sudah membuat surat perintah untuk memanggil kedua mayor dan komandir di Semarang. Sudah berangkat utusan ke Semarang, yang dituju sudah menanggapi usulan itu. Diceritakan, kedua mayor setelah memeriksa barisan di barat dan terus ke utara, bertemu dengan pemuka mantri Adipati Pringgalaya, sepakat untuk membubarkan pasukan dan segera berlaru ke Cangaan. Sampailah ke sebuah barisan pimpinan Tumenggung Yudanagara, tergopoh-gopoh Tumenggung menyambut mereka setelah bersalaman lalu duduk.
Tuan Hohendo berkata, di selatan musuh sudah sirna, hanya tinggal di Sukawati yang menyerang semua tanpa daya. Yudanagara berkata, iya Tuan, bagaimana ini? Saya sangat sedih dikepung setiap malam, siang hari tak dapat keluar. Mayor bicara pelan, saudara, semua bupati yang tersisa saya arahkan ke utara, tapi lebih baik kalau saya bisa pergi dari negeri Surakarta ini. Barangkali kalau bisa tak ingin ikut-ikut membicarakan perkara musuh di utara kalau masih di Surakarta, walau sudah tahu tak ingin ikut-ikut biar tidak menanggung kesalahan. Yudanagara menjawab, iya Tuan, bagaimana? Apakah ada bedanya? Namanya sama-sama musuh dan sama-sama kerabat. Tuan Hohendo menjawab, duh saudara, pasti berbeda. Mangkubumi sejak mula sudah dianiaya di Sukowati. Tanahnya diperoleh dengan merebut di peperangan. Dengan biaya tumpahnya darah, setelah berhasil direbut diberikan sebagai hadiah oleh negara. Sebelum Sukawati bisa ditaklukkan oleh pangeran, merata semua dikuasai oleh Martapura. Para bupati tak ada yang melawan orang Jipang dan orang Madiun, Blora dan Jagaraga. Semua meringis tak patut kalau diadu dengan Martapura, tidak berani dan mogok semua orang mancanegara. Dia menghadapi musuh secara tak terduga. Martapura perang dengan curang, licik dan tak memakai waktu. Sampai sang raja sangat repot hatinya, lalu memerintahkan kepada siapa yang bisa menangkap Martapura diberi hadiah tanah Sukowati. Pangeran maju perang dan dapat menuntaskan pekerjaan. Yang demikian itu bagi Kompeni sampai turunan ke-15 pun tidak ada orang lain yang lebih berhak mempunyai. Dan lagi Kangjeng Pangeran sungguh mustika jagat, kesatria yang tangguh, sebagai tiang negara. Apakah raja kurang tanah? Seumpama ditukar pun, walau banyak yang mempunyai, yang bakal mempunyai adalah orang buruk perilakunya. Akan dipakai sebagai apa? Pangeran Mangkubumi ketika masih di keraton menjadi senopati perang. Semua orang senegara enak, kalau berperang tinggal urunan saja. Setiap bupati mengirim seorang panewu. Pangeran hanya berlima, musuhnya semua kalah. Walau demikian, orang Jawa kok tega membuat fitnah. Orang baik ditumbangkan. Sungguh itu besok mendapat pertolongan Tuhan. Menyambung Tenangkus, orang Jawa tanpa pegangan. Sang pendeta pemilik padepokan Samakaton adalah dua orang kakak beradik. Adi Sana yang muda dan Adi Rasa sang kakak. Dengan halus keduanya menyambut kedatangan sang rupawan ke rumahnya. Pangeran dijamu sekadar pengisi perut yang lumrah bagi orang padepokan. Setelah reda hati, sang pangeran menceritakan pengalamannya kemarin. Dari awal sampai akhir diceritakan semua. Itulah sebab sekarang pangeran datang ke gunung didorong oleh rasa malu yang sangat. Ingin meminta nasihat agar baik serta berjanji akan mematuhi semua saran sang begawan, tak menyanggah dalam hati. Sang pendeta keduanya sudah memahami kehendak sang anak muda, berkata halus sambil membungkuk, "Duh, orang besar yang sangat menderita, janganlah sangat sedih dalam hati, kakek hendak mengadakan sesuatu. Sebab Paduka sekarang berperang selalu remuk, hancur pasukannya, karena Paduka ujub, riak, dan kibir, berwatak menonjolkan diri, congkak memamerkan kebesaran. Hanya mengandalkan kepintaran akal budi, ketangguhan di medan perang, serta mencukupkan syarat pada hal yang kurang.
hanya mengandalkan kesaktian, aji, dan keperwiraan. Lupa kalau kalah dan menang dalam perang hanyalah kehendak Tuhan yang Maha Melihat. Terlalu besar keinginan menjadi raja, lalu tak mawas diri, bergelar Kangjeng Susunan Adi Prakosa. Sang pendeta melanjutkan nasihatnya. Yang demikian itu sudah lebih dari salah dalam menjalani hidup, karena wahyu nubuah sungguh tidak boleh dicapai dan mudah diraih hanya dari kebesaran dan kejayaan dalam perang. Berapa orang kuat yang menonjolkan diri sehingga malah menemui kehinaan. Jangan meniru perilaku ayahandamu yang berdiri sebagai raja di Gunung Semboyan yang bergelar Sultan Dandun. Belum saatnya mengagungkan kemewahan, memikirkan para gadis muda 70 istrinya, padahal mantrinya hanya 25, tidak mengetahui yang sejati, hanya berwatak menyombongkan diri. Hanya dalam ketewasan mengumpulkan semua racun pada dirinya, sehingga menjadi sesat, ditertawakan oleh sesama. Karena itu anakku, awas dan ingatlah, kalau makhluk Tuhan lemah tempatnya. Sang pangeran tekun mendengarkan wejangan kedua ajar. Teladanilah hal yang baik, utamanya kisah seperti kakek Paduka yang sudah dikenal sebagai orang besar permata dunia yang membawa jagat Jawa seisinya. Kangjeng Panembahan Senopati yang hatinya selalu menyenangkan sesama dan membuat kebaikan, menggapai wahyu dengan melatih diri dalam samadhi dan menyepi dari keramaian untuk mawas dan memperbaiki diri. Hanya terpusat pada bulatnya tekad kepada anugerah Tuhan yang Maha Melihat, dipenjara keinginan diri sendiri agar melihat yang sesungguhnya, membuat sempurna dirinya tuntas dalam pengetahuannya. Kemudian datanglah isyarat dari Tuhan yang membuat heran. Lintang datang di depannya mengabarkan upayanya telah diterima Tuhan, disuruh untuk menjadi raja menguasai kerajaan. Walau demikian, belum mau dalam pikirannya untuk segera menahbiskan diri menjadi raja, walau sudah banyak orang mengabdi kepadanya. Masih besar keinginannya untuk melatih diri mengasah budi, agar mumpuni di jagat yang luas ini. Gigihnya bertapa membuatnya sungguh mendapatkan wahyu dari 3 alam, semua sudah dikuasai. Membawahi alam abadi dan fana, 2 yang menyatu dan sejatinya keburukan. Jadilah sempurna dan cukup dalam perbuatan. Sembarang hal yang dijalani, pangkas, rantas, selesai keruwetannya. Musuh dalam diri sudah diatasi, seperti Dewa Wisnu yang perwira dalam mengatasi masalah, jaya dalam peperangan, tuntas dalam segala medan perang, sudah bening kelihat keadaan. Baru sesudah itu mau mengadakan perang menghancurkan musuh sakti, keutamaannya sudah terkenal. Ki Ajar melanjutkan, tetap menjadi mustika di bumi, mustika dari alam lain yang membawa segenap jagat Jawa, beranak keturunan sampai zaman sekarang. Diikuti seisi bumi, berserah hidup mematuhi. Adapun teladan di zaman sekarang yang bisa dirasakan adalah ayahandamu yang sedang berbaris di tanah Sukowati, Pangeran Mangkubumi. Seperti itulah wataknya, yang diteladani dan dilestarikan lahir sampai batin, seperti yang telah dilakukan kakek Paduka Kangjeng Senopati, gemar mawas diri agar sempurna pengetahuannya, pengetahuan tentang akhir kehidupan, buah perbuatan. Tak ragu-ragu dari awal selama proses dan akhir kejadiannya, karena sangat tajam penglihatan hati, yaitulah hidup dari manusia terpilih.
Karena itu, walau pasukannya sudah terbentuk, tak kerepotan dalam perang, menguasai tanah mancanegara, tetapi tak hendak berdiri sebagai raja, karena sudah mengetahui belum saatnya. Sekarang anakku, kalau mau ayolah jangan sampai tenggelam ilmu kekuatan dan sejenisnya, keprawiraan dan kesaktian, karena ilmu lahir memperbanyak perbuatan yang bukan-bukan. Anakku, gemarlah bertapa dahulu, fokus kepada kehendak Tuhan yang Maha Melihat, mantap menghadap kepada yang menguasai jagat, supaya tercapai pada akhirnya akhir kehidupan makhluk hidup, harap sampai tempatnya. Kalau sungguh-sungguh bersama sejatinya akan bertemu yang dikehendaki, tajam melihat yang gaib, tak ragu menerus, terus sampai kepada penglihatan sejati, sejatinya pengetahuan agar sempurna menyatu keadaannya. Kalau sudah menyatu tetaplah masih dua, satunya adalah Gusti dan abdinya, perbuatan lahir dan perbuatan batin. Kalau sudah bulat sepakat, manusia pintar utama namanya. Karena sudah menguasai dan membingkai, yang diangankan terjadi, yang dikehendaki datang. Kalau sering perang mengitari jagat, musuhnya ribuan. Kalau engkau anakku mantap menghadap Tuhan, pasrah dan mengandalkan kepada Tuhan yang Maha Benar, semua senjata tersedia menjadi kukuh bangkit. Karena manusia hanya sekadar menjalani kehendak Tuhan yang Maha Melihat, sial menang sungguh bukan miliknya. Jangan susah kalau terlahir kecil, syukurilah kepada Tuhan kalau terlahir sebagai orang luhur. Harap berhati-hati terhadap halangan dalam hidup yang dapat menggagalkan upaya. Orang yang akan luhur banyak godaannya, bibit dari keluhuran hanyalah sakit dan mati. Yang mantap harap diingat. Latihlah agar lestari, langgeng menempati, karenanya anakku, yang sabar dalam hati, diamlah di sini dahulu, latihlah akal budi yang membawa kepada keluhuran. Kalau sudah tenang dalam hati, pula tekad, sekehendakmu silahkan anakku, tetapi engkau anakku harus mengingat penglihatan kami yang bisa kami temukan. Ayah Paduka di Sukowati, wahyunya sudah bersinar, sungguh akan bangkit di kemudian hari, memuliakan Paduka kepada kewibawaan membawahi jagat. Jangan mengungsi ke tempat lain selain ayahandamu tadi. Sang pendeta dalam menasehati kepada sang perwira muda sampai 2 malam lamanya. Pangeran sangat tersentuh hatinya, bertekad mematuhinya. Sang pangeran terpesona dengan nasihat mereka. Di barisan pacangakan masih berlangsung bincang-bincang curahan hati Mayor Hohendoff dan Tenangkus bersama Tumenggung Yudanagara. Mayor Tenangkus melanjutkan, "Duh, saudara Raden Tumenggung, setiap bangsa pasti berpegang dharma menurut tata cara agama masing-masing. Hanya orang Jawa yang tak peduli kepada agamanya, karena itu selalu sial dalam perang. Tanda-tandanya hendak menumpas kompeni, agamanya tak dipakai. Orang baik diperlakukan buruk. Walau demikian tidak kalah, musuh 1 banding 100 orang kompeni. Mematuhi agamanya sungguh membawa berkah. Banyak beda-beda agama, tapi buruk dan baik semua makhluk Tuhan pasti semua memakai." Raden Tumenggung Yudanagara mengangguk-angguk sambil berkata, "Benar Tuan." Demikianlah sudah 2 malam Mayor dipacangakan, kemudian terus ke Sukowati. Ada 700 kuda yang mengiringi kedua Mayor, tapi hanya tentara Jawa saja. Sedikit pasukan kompeni, hanya Dragonder 12. Sampai di tempat matahari sudah tenggelam,
dua mayor sudah bertemu dengan sang Patih Sindureja dan para bupati. Perundingan sudah sepakat bubar dan kembali ke keraton Kapten Kop dan Patih. Yang disuruh tinggal hanya 200 prajurit kompeni yang ditinggal dengan pimpinan Letnan Palangker yang sekarang diangkat sebagai kapten. Adapun bala tentara Jawa terdiri dari bupati berjumlah 10 dengan Senopati Tumenggung Kartanegara, seorang bupati gede, dan lagi Tumenggung Mayakusuma, bupati Panumping Luar. Masih dibagi lagi barisannya. Mayakusuma membawa 100 tentara, Belanda dan orang Makassar, Bugis dipimpin Kapten Palangker. Ada 4 bupati dan ada 50 mantri, 3.000 jumlah pasukan, bertempat di desa Sumengka. Yang di Gebang ditinggali Tumenggung Kartanegara sebagai senopati perang, dan pasukan kompeni 100 sudah termasuk Bugis dan Bali, Letnan Bal komandannya. Juga ada 4 bupati dan 50 mantri, 3.000 jumlah pasukan. Pasukan sudah dikumpulkan dengan pimpinan masing-masing, bersiap untuk pulang ke kota raja. Orang desa tidak ada yang menyerah, tak ada mantri lokal yang dipasang. Jadilah lugu-lugu saja. Semua orang mandiri, malah ransum yang dimakan semua bekal dari keraton. Di gedung Sumengka sudah digelar pasukan berbaris bersama 2 mayor segera berangkat. Kapten Kop dan Adipati Sindureja dan bala tentara di jalan tidak diceritakan. Sudah sampai di Surakarta, orang besar yang berperang, gemuruh suara bala tentara. Di bulan Sapar hari kedua, tahun B, ditandai Sengkala Peksawi Kubahing Bumi, bertepatan pada tanggal 2 bulan Sapar, tahun 1672 angka Jawa. Dalam kalender Masehi bertepatan dengan 14 Februari 1747, semua masuk ke Daton. Segenap orang besar yang datang menghadap Kangjeng Sang Raja. Berjabat tangan 2 mayor dan Kapten Kop. Setelah itu duduk. Sang Patih menyentuh kaki dan juga segenap prabupati. Sang Raja bertanya kabar dalam mereka berperang, karena sampai setengah tahun lamanya. Hohendo memberi laporan dengan urut apa yang mereka kerjakan, mulai awal sampai akhir. Mayor berkata lagi, "Paduka Raja, musuh semua sembunyi, lelah hamba mengejar." Orang pedesaan sudah berbaur, semua ikut berbaris, sudah merata sisa-sisa musuh sirna tak ada kabar lagi. Adipati Ponorogo tak ikut menghadap karena saya tunjuk berjaga di Kaduang. Kalau musuh di Sembuyan bangkit lagi, sungguh akan langsung dipukul oleh Bapak Bupati. Kemudian Kapten Kop melapor, "Paduka Sang Raja, hamba yang mengalami sial tak mendapat taklukan satupun. Setiap malam dikepung, kalau siang diserang sporadis. Pangeran tak mau menghadapi, hanya melulu di pesisir berperang melawan Mayor As di Demak. Mayor As dan pasukan kompeni ditumpas habis di Sukowati Paduka. Berdua banyak yang tewas. Sudah habis laporan mereka. Semua disuruh keluar. Sesampai di loji disusul kiriman makanan dari dalam puri. Tak diceritakan berapa lama sejak kedatangan kedua mayor segera datang surat dari Komander Semarang. Isinya memanggil kedua mayor, jelas panggilan dari Batavia. Kedua tuan mayor segera menghadap Sang Raja, memberi laporan kalau menerima surat panggilan ke Batavia. Kalau Sang Raja sudah berkenan melepas Tenangkus dan Hohendoff akan segera berangkat. Hohendo berkata sambil mendekat, "Paduka Raja, memberitahu Tuan tapi masih rahasia. Kalau membuat senang para Dewan Hindia,
kepergian saya nanti akan bertempat di Semarang. Keinginan saya sudah lama hanya mohon doa restu paduka. Sang raja berkata pelan, "Adik, aku beri restu kalau tercapai kehendakmu." Karena setiap aku mengirim surat kepada semua Dewan Hindia dan Gubernur Jenderal, engkau tidak pernah tertinggal. Pasti kusebut dalam suratku. Ada kelebihanmu lagi karena engkau mau menjagaku. Hohendoff mendengarkan sambil sibuk mengusap air mata yang deras mengalir. Banyak dirasakan dalam hatinya. Besarnya kasih sang raja. Mayor bersalaman dan keluar. Sesampai di luar, kedua patih sudah lama menunggu di loji. Kedatangan Mayor Tenangkus disambut salaman oleh kedua patih serta berkata, "Aduh saudara Adipati Pringgalaya dan Adipati Sindureja, besok setelah kepergianku seperti akan panjang kerutan di tanah Jawa. Saudara sekalian yang membuat ruwet dan gelap bumi negeri ini." Terpaku pucat matanya. Sang kedua patih sangat resah hatinya. Segera menjawab lirih, "Wah, bagaimana bisa Tuan, kita hanya orang kecil." Tenangkus melotot matanya, hanya menggeleng tak menanggapi. Dalam hati Mayor Hohendoff sangat suka mendengarnya. Akan berkata sendiri tak keluar, segan karena teman lama. Sekarang Tenangkus yang berkata membuka rahasia keduanya. Hohendoff menyambung, "Duh, saudara Raden Adipati, lebih baik sekarang pulang saja. Besok kembalilah ke sini lagi." Setelah bersalaman pamit keluar sang kedua patih, Pringgalaya pelan berkata kepada Sindureja, "Mari Paman Adipati, bicara di rumah saya saja." Si Tenangkus bicaranya sungguh tak mengenakkan hati. Sindureja menuruti. Sesampai di rumah Pringgalaya terus ke kebun belakang. Para pembantu disuruh pergi, hanya tinggal kedua patih. Dalam pembicaraan, sang Adipati Pringgalaya menyarankan agar Suradipa disuruh membenahi bagaimana agar Mayor hilang kebenciannya. Sindureja menurut saja. Patih segera memanggil Suradipa. Setelah datang diikat dengan hadiah agar mau diperintah untuk membujuk dengan halus agar berhasil, agar supaya reda dan senang hati kedua Mayor. Jangan sampai terlantur-lantur kemarahan hati Mayor Tenangkus. Patih memberi 1.000 real masing-masing. Suradipa sudah menerimanya. Mundur dari hadapan patih langsung menuju loji. Kedua Mayor sedang duduk-duduk. Suradipa berkata dengan sopan, "Ini ada 2.000 real dari kedua patih sebagai tanda bakti dan tebusan untuk kemarahan Tuhan." Mayor Tenangkus mendengar langsung bergetar bibirnya, keras dan bengis perkataannya. Akal manusia apa ini? Kehendaknya makin menjadi-jadi. Kesalahannya hanya ditebus uang. Mbok ia tobat berniat berhenti. Apakah sembuhnya kalau dibawa mati? Tenangkus melanjutkan kemarahannya, berkata keras, "Hei Suradipa, orang itu patih macam apa engkau sebut?" Suradipa berkata, "Terserah Tuan, saya tidak bisa mengatakan." Tenangkus berkata lagi, "Itu patih bangsat, karena aku melakukan, menyaksikan dan mengalami sendiri berperang memusnahkan musuh. Juga Hohendoff yang mempunyai tugas untuk perang. Adapun musuh yang lama yang dibicarakan, yang ada wujudnya, semua sirna habis tak bisa pulih lagi. Hohendoff dan aku yang menebas sehingga tuntas, rantas compang-camping. Hanya musuh susulan itu, Kangjeng Pangeran Mangkubumi, musuh buatan Pringgalaya yang susah ditundukkan, tidak pakai pertimbangan. Orang berakal licik mencari-cari masalah.
Menjadi tidak ada akhirnya keburukan di Pulau Jawa semasa Pringgalaya kalau tidak berhenti. Ini real kembalikan, jangan mencoba menyuapku. Tenangkus masih marah-marah. Datang ke tanah Jawa, aku dipercaya untuk berperang. Musuh yang ditunjuk sirna. Adapun musuh tinggal satu, tak urung berat dihadapi. Yang menyerang pasti dipermalukan. Hei Suradipa, engkau cepat kembali sana, walau sudah malam melaksanakan. Aku tidak doyan real ini, bukan real kaum lelaki. Real tak urus dan lagi menyimpang. Bukan dari jarahan dari musuh, bukan makanan bagi prajurit. Ini makanan setan. Kisaradipa segera pamit keluar. Sesampai di Pringgalayan sudah ditemui kedua pati, sudah lapor. Real disuruh membawa pulang. Yang semula akan dipakai meredakan kebencian, semua tertegun ketika mendengar. Kisaradipa ditanya rinci, bagaimana perkataan Tenangkus ketika engkau datang? Saradipa berkata, begini Mayor perkataannya. Apa orang Jawa tak mengetahui raut muka orang satu persatu? Bobot berat, bobot kasar, tidak tahu, tidak mengenal aturan perang. Bersambung, rahayu, rahayu, rahayu.